Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Bustanul Iman RRMA. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang non-test. Untuk lebih jelasnya, simak video di bawah ini. Langsung saja kita masuk pada pengertian non-test. Tentu teman-teman pasti ingin mengetahui apakah yang dimaksud dengan non-test. Secara sederhana, non-test diartikan sebagai pengukuran hasil ujian siswa tanpa melakukan tes. Jadi, non-test adalah penilaian hasil ujian siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, teknik ini merupakan teknik penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku seperti menilai aspek afektif dan aspek keterampilan. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri penilaian non-test. Penilaian non-test dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa yang tidak mampu diungkap melalui penilaian dengan teknik tes. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Putri, tahun 2010, menyatakan bahwa penilaian non-test memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi afektif dan psikomotor. Penilaian ini memiliki manfaat untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa serta mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penilaian. Adapun ciri-ciri dari penilaian ini adalah adanya pengamatan tanpa menguji. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk non-test. Nah, bentuk-bentuk non-test ini ada beberapa, yaitu yang pertama mengenai tentang observasi. Nah, menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Sudiono, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Sudiono menyatakan bahwa tujuan utama observasi antara lain, yang pertama, mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Yang kedua, mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun siswa. Nah, interaksi antara siswa dan guru dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Kemudian yang ketiga, menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat. Nah, kegiatan observasi memiliki karakteristik tertentu. Observasi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Artinya, kegiatan yang dilakukan observer harus direncanakan terlebih dahulu mengenai teknik dan indikator perilaku yang perlu diamati. Observasi perlu juga dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. Keragaman perilaku yang muncul dalam suatu setting alamiah menuntut observasi untuk bertindak kritis, logis, dan objektif dalam menilai dan memilah perilaku yang mana menunjukkan kemunculan indikator perilaku tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu bentuk non-tes wawancara. Nah, wawancara ini menurut Sudiono adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, wawancara dapat dikatakan sebagai aktivitas komunikasi langsung tanpa moderator. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber melalui kegiatan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, berdasarkan menurut Sudiono, ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam evaluasi, yaitu yang pertama wawancara terpimpin atau wawancara berstruktur,
atau wawancara sistematis. Wawancara jenis ini selalu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk panduan wawancara. Jadi responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin atau wawancara sederhana, atau bisa juga dikatakan wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Jenis wawancara ini memberikan kebebasan kepada responden untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh pewawancara. Dalam wawancara bebas, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada respon. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk non-tes yang ketiga yaitu mengenai tentang angket. Nah, angket adalah sebuah daftar pernyataan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Jadi kembali lagi menurut Sujono, angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai atau evaluator berhadapan secara langsung atau face to face dengan siswa atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, mengenai tentang jurnal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah catatan harian, surat kabar harian, buku yang dipakai sebagai buku perantara antara buku harian dan buku besar, buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu, majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau biasa disebut dengan responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar secara efektif. Pilihan respon kuesioner dapat berbentuk pilihan jamak dan dapat pula berbentuk skala sikap. Skala yang mengukur sikap sangat terkenal dan sering digunakan untuk mengungkap sikap siswa adalah skala Likert. Ditinjau dari segi, pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan atas 4 bagian, yaitu yang pertama, pertanyaan fakta, pertanyaan perilaku, pertanyaan informasi, dan pertanyaan pendapat dan sikap. Kemudian ditinjau dari segi yang menjawab. Menurut Daryanto ada 2 jenis kuesioner, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Selanjutnya adalah instrumen penilaian non-tes. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan teknik atau cara tertentu. Pada teknik non-tes dikenal beberapa instrumen, diantaranya adalah yang pertama, lembar observasi. Teman-teman bisa melihat contoh seperti di bawah ini. Yang kedua, daftar wawancara. Dan yang terakhir adalah lembar angket. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan evaluasi dalam dunia pendidikan tidak hanya dapat menggunakan instrumen tes, namun bisa menggunakan instrumen non-tes dalam kegiatan pengukuran dan penilaian. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, bakat dan minat, dan sebagainya. Yang semua itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengikutnya. Jadi bentuk-bentuk instrumen evaluasi non-tes seperti observasi, wawancara, angket, jurnal, dan kuesioner. Jadi itulah pemaparan materi dari saya mengenai tentang non-tes. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.